Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Pak Restu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak Restu, cuma ada sedikit yang mengganjal. Oh iya, kemarin Bu Lia mencari saya. Betul Pak Restu. Ada apa ya Bu Lia? Ya ini saya ingin istilahnya curhat Pak Restu tentang hal yang membuat ganjalan pada hati saya, pada diri saya. Karena saya sampai saat ini belum menemukan solusinya Pak Restu. Jadi tujuan Bu Lia hari ini tuh adalah untuk mencari solusi terkait permasalahan yang Ibu Lia hadapi. Iya sekarang. betul Pak Restu, karena ya terus terang dengan masalah ini saya ini cukup menyita perhatian saya, menyita waktu saya. Nah bagaimana gitu caranya itu saya bingung sekali Pak Restu. Oh iya. Itu bagaimana Ibu Lia bisa menjelaskan apa yang terjadi gitu dengan apa yang Ibu rasakan seperti itu. Jadi seperti ini Pak Restu, di sekolah di kelas 5 ya, tempat di mana saya mengajar, ada satu anak. Sebetulnya dia itu berpotensi Pak Res, hanya saja karena mungkin dia lebih memusatkan perhatiannya kepada bidang olahraga. Nah, di saat ada perlombaan Sabta Lomba, ya lomba-lomba keagamaan seperti itu Pak Restu, ya anak tersebut karena potensi itu tidak mau mengikuti. Jadi di saat diminta latihan dia lebih memilih olahraga. Padahal kenapa saya tahu dia berpotensi karena teman-temannya pernah bilang gitu Bu, dia tuh lomba azan waktu di pengajian. Nah itu saya bingung Pak Restu bagaimana cara membujuk anak tersebut. Sekali ya, anak itu berpotensi. Betul Pak Restu, tetapi sekali. Dia kurang menyukai berarti ya. Nah mungkin ya bisa seperti itu. Atau mungkin belum ada motivasi ya mungkin dari. Nah itu mungkin kurang motivasi anaknya. Kalau begitu coba Bu Lia ketika pas hari ini kita bertemu, apa hasil yang ingin Bu Lia capai dari pertemuan kita kali ini? Dengan obrolan ini Pak Res, saya menginginkan yang bisa mendapat solusi bagaimana cara mengajak anak tersebut tanpa paksaan. Karena saya tahu potensinya sangat baik sekali kalau tidak dikembangkan. Itu yang sangat disayangkan. Nah mungkin tadi ya betul sekali ya Bu ya, karena kita sebagai guru itu biasanya menyayangkan ya kalau ada anak yang mempunyai potensi tetapi dia tidak menggunakannya gitu ya, atau nah itu. tidak dikembangkan Pak Restu. Iya itu sayang sekali. Nah Bu Lia, baik Bu Lia, kira-kira apa yang ingin Ibu capai pada pertemuan kita hari ini? Saya ingin memperoleh penyelesaiannya Pak Restu supaya anak tersebut, anak yang berpotensi tersebut bakatnya dapat dikembangkan. Jadi anak tersebut tidak terlalu fokus pada bidang olahraga, karena yang kita perlukan saat ini adalah ya untuk pelatihan lomba agama tersebut. Soalnya sayang sekali ya anak tersebut berpotensi. Iya betul Pak Restu. Tapi tidak menggunakan potensi. Nah itu tidak mau menggunakannya. Sayang sekali. Nah kira-kira hal apa yang dapat Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan? Iya, pertama saya kan curhat dulu ke rekan guru yang lain Pak Res. Nah ini bagaimana anak ini tidak mau mengikuti, kemudian kami berkolaborasi ya. Nah begini saja Bu katanya, coba panggil dulu anaknya. Setelah dipanggil diajak ngobrol pada bersama-sama. Anak tersebut ditanyakan alasannya kenapa tidak mau mengikuti. Ya setelah kami mengobrol, berbicara dengan santai, dengan rileks, ternyata anak tersebut memang tidak percaya diri dengan kemampuannya. Jadi ketidakpercayaan diri anak tersebut berarti itu termasuk hambatan bagi Ibu? Iya betul Pak Restu. Nah tantangan bagi guru itu. Jadi bagaimana cara meningkatkan rasa kepercaya diri anak tersebut supaya dapat mengikuti lomba, terutamanya untuk bidang azan ya. Itu yang jadi hambatan. Itu kan tampil ya. Jadi mungkin anak tersebut tidak merasa tidak percaya diri. Nah itu padahal itu suaranya bagus sekali Pak Restu. Kan saya pernah mendengarkan rekamannya dari anak lain. Wow, emang bagus, makanya dia dijadikan target untuk mengikuti lomba karena bagus sekali. Tapi dia tidak serius dalam mengikuti perlombaannya. Nah, untuk menghadapi tantangan tadi, selain tadi berbicara berkonsultasi dengan guru-guru,
terus bertanya kepada anaknya, mungkin ada cara lain yang ibu lakukan untuk menyelesaikan hambatan tadi. Iya, ada Pak Restu, ada beberapa langkah yang saya tempuh ya untuk mengajak anak tersebut supaya dapat mengikuti. Yang pertama adalah memotivasi anak itu sendiri. Saya berikan terus motivasi, terus saya mengajak teman terdekatnya untuk membujuk. Nah, itu hebat sekali. Untuk membujuk anak tersebut gitu kan, siapa tahu dengan temannya mengajak atau temannya yang membujuk, dia akan lebih cepat atau lebih terbuka pikirannya, lebih menerima. Dan yang ketiga adalah kolaborasi juga kepada orang tuanya, supaya orang tuanya di rumah juga dapat memotivasi anak tersebut, dapat memberikan kepercayaan diri, iya, supaya mengikuti lomba. Iya, hebat sekali itu. Betul sekali ya, karena motivasi itu kan bisa datang dari mana saja. Termasuk tadi kata ibu dari rekan. Iya, dari teman bermainnya. Teman bermainnya, karena kalau di kita itu server, kalau ibarat server, mereka itu satu server, sehingga motivasi dari temannya tersebut pasti lebih diterima oleh lebih mudah. Hebat sekali. Nah, baik Bu Lia, kalau boleh saya bertanya, kira-kira dari skala 1 sampai 10 berada pada angka berapa tadi cara Bu Lia dalam mengatasi masalah yang Ibu hadapi tadi? Saya menilai usaha saya saat ini, Pak Res, mungkin masih di angka 6,5. Masih rendah, Pak Restu. Saya merasa belum maksimal melakukan usaha ya untuk mengajak anak tersebut, Pak Res. Mudah-mudahan tadi kata Bu Lia masih di angka 6,5, tapi mungkin itu bisa lebih, yaitu mungkin sangkaan Ibu saja. Nah, mungkin Ibu bisa meningkatkan lagi, berarti sampai ke yang Ibu harapkan, berarti ya minimal maksimal mungkin, Pak Res. Maksimal 8 lah atau 9. Setidaknya anak itu tergerak hatinya untuk setidaknya mau aja walaupun sedikit. Ya, Bu Lia kan tadi sudah memaparkan bagaimana Bu Lia mengatasi hambatan atau masalah yang sedang Bu Lia hadapi. Nah, kalau boleh saya tahu, rencana apa yang Bu Lia akan lakukan dalam waktu dekat ini dalam mengatasi masalah anak tersebut ya? Yang pertama saya lakukan dalam waktu dekat ini yaitu pertama itu yang tadi Pak Restu, saya memotivasi, saya mengajak anak tersebut mengobrol berdua saja mungkin ya. Memang kan sudah ditanya sama guru lain, tapi siapa tahu kalau kami melakukannya secara empat mata seperti curhat seperti itu, dia akan lebih terbuka karena saya sebagai wali kelasnya. Mudah-mudahan bisa melakukan restitusi atau bimbingan yang lebih mendalam pada anak tersebut. Terus langkah keduanya yaitu tadi mengajak rekan bermainnya supaya dapat membujuk. Dan yang ketiga yaitu tadi orang tuanya. Saya akan memotivasi orang tuanya, mengkomunikasikannya dengan orang tua juga. Karena bagaimanapun ya orang tua kan yang lebih mengenal karakter anak tersebut ya. Bagaimana caranya. Nah, mungkin kira-kira dalam melaksanakan tadi solusi yang Ibu paparkan, kira-kira bakal terjadi hambatan atau apa yang akan menjadi hambatan menurut Ibu? Iya, nah ini Pak Restu, ini intinya nih, karena sebaik apapun saya merencanakan ya, selalu saja ada tantangan atau hambatannya. Kebetulan anak yang berbakat tersebut, yang memiliki potensi tersebut, susah diajak bicara. Jadi dia lebih banyak diam, Pak Restu. Introvert. Jadi saat ditanya, ia cuma mengangguk atau menggeleng. Nah, jadi kan saya susah ya menggali apa sih masalah dia, kenapa tidak mau mengikuti. Nah, itu kesulitan saya, hambatannya. Yang kedua adalah ya dia itu terlalu fokus terhadap bidang lain. Padahal dia bakatnya sudah ditemukan gitu ya dalam bidang agama juga. Tapi mungkin ya memang pelajaran olahraga menjadi primadona di sekolah. Jadi dia perhatiannya itu teralihkan kepada bidang lain. Nah, itu saja. Karena rata-rata olahraga itu kan bergerak ya. Nah, itu. Kalau ini mungkin dia pas apalagi adzan menampilkan di depan orang lain, mungkin itu yang menjadi masalah. Sudah mah dia kan tidak percaya diri, Pak Restu. Nah, itu tantangannya. Gitu. Ya, Bu, tadi kan Ibu sudah memaparkan hambatannya, tantangannya dalam melaksanakan solusi dari permasalahan Ibu. Nah, mungkin dari hambatan tersebut ada yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? Ada, Pak Restu.
Ya salah satunya tadi ya dari rekan saya sendiri, karena walau bagaimanapun saya tidak bisa memecahkan masalah ini sendiri, betul. tetap harus meminta pendapat dari rekan sejawat yang lain, kemudian juga orang tua dari anak yang bersangkutan supaya bisa diajak komunikasi secara lebih intensif, dan yang ketiga adalah teman bermainnya itu sendiri. Saya akan melakukan pendekatan yang lebih intens mungkin Pak Restu. Luar biasa Bu solusi yang Ibu kemukakan. Terus Ibu sudah mengetahui apa hambatannya dan cara menyelesaikan hambatan tersebut. Iya. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Iya. Jadi begini Pak Res, setelah ya kita melakukan obrolan ini saya dapat menyimpulkan bahwa memang anak yang memiliki potensi itu harus diberikan ruang tersendiri mungkin ya untuk oleh guru diberikan sarana yang mendukung, diberikan fasilitas yang dapat mengembangkan potensinya, juga diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, insya Allah kalau semua itu sudah optimal tercapai, ya semoga anak tersebut dapat mengikuti lomba. Amin ya. Semoga apa yang kita harapkan itu tadi mengembangkan potensi anak, kan kita ya tujuannya itu untuk mengembangkan potensi anak. Guru itu pasti tahu nih potensi anak ada di mana. Nah, mudah-mudahan dengan tadi solusi-solusi yang Ibu sudah paparkan, anak tersebut bisa mengembangkan potensi yang dimiliki. Semoga Pak Restu, semoga ya kita terus berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Tadi Ibu juga sudah hebat mau berkomunikasi dengan orang tua juga. Karena kebanyakan kan anak di rumah daripada di sekolah. Nah, mungkin ya mudah-mudahan rencana yang Ibu sebutkan tadi bisa diatasi dan dilaksanakan. Amin. Nanti saya kabari lagi Pak Restu ya bagaimana hasilnya. Semangat Ibu ya. Terima kasih Pak Restu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya untuk Pak Restu dalam melaksanakan praktek coaching dengan menggunakan model Tirta. Adapun yang pertama adalah dalam hal menyampaikan tujuan. Di sini Pak Restu sudah bagus, tujuan coachingnya sudah ada. Dia maksudnya Pak Restu sudah menanyakan tujuan dari pelaksanaan coaching tersebut. Dan Pak Restu juga sudah menanyakan apa hasil yang ingin dicapai dari proses coaching tersebut. Yang keduanya adalah untuk langkah identifikasi. Di sini Pak Restu sebagai coach juga menanyakan hadapan yang dihadapi oleh coach, terus menanyakan dari solusi-solusi dari hambatan-hambatan tersebut dan memberikan umpan balik kepada coach itu. Yang ketiga, untuk rencana aksinya, Pak Restu sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach menemukan rencana aksinya sendiri. Dan yang keempat, tahapan terakhir adalah tanggung jawab. Coach sudah mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan coach juga sudah memberikan umpan balik dari solusi yang ditemukan oleh si coach tersebut. Mungkin itu hasil pengamatan saya terhadap coaching yang dilakukan Pak Restu terhadap dia. Semoga saja coaching ini bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi di kedepannya. Amin. Khususnya bagi saya dan bagi kita semua. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Kiranya ada apa nih Pak? Bapak panggil saya ke sini. Oh iya, jadi gini Bu, saya tuh ada sedikit permasalahan di kelas gitu terkait anak-anak. Jadi ada seorang anak yang gimana ya, dia itu sebagai troublemaker lah gitu. Jadi sering mengganggu temennya sehingga temennya itu jadi ikut-ikutan gitu. Jadi dia tuh sering ngajak ngobrol ke temennya tuh, terus temennya ya ikut-ikutan ngobrol semua yang di barisan dianya gitu. Jadi ngajak orang kali ya Pak ya? Nah gitu. Jadi apa yang Bapak misalnya yang Bapak inginkan dari obrolan kita hari ini dengan permasalahan Bapak yang Bapak hadapi? Nah jadi saya tuh jadi pengen ngobrol sama Ibu tuh mudah-mudahan dapat mencarikan solusi bagi saya gitu terkait masalah saya tadi gitu Bu.
Yang Bapak sebut troublemaker anak tersebut itu, troublemakernya seperti gimana gitu, Pak? Jadi dia itu asalnya ngajak ngobrol nih, ngajak ngobrol. Teman-temannya lagi diam, diajak ngobrol gitu. Nah, sehingga teman yang satunya itu ikutan ngobrol. Itu lagi sama temennya. Jadi tiap hening dia itu suka ngajak ngobrol ke temennya gitu, seperti itu, Bu. Jadi mungkin kalau ada temennya diam, dia ngajak ngobrol, ada yang diam, jadi ujung-ujungnya semuanya gitu. Nah gitu. Jadi itu mah ngajak orang lain. Ngajak orang lain lah gitu. Jadi yang diobrolkannya itu biasanya bukan pengalaman apa ya, kejadian di sebelum ke sekolah misalnya dia nyeritain, atau pas kemarin dia ngapain gitu, jadi diobrolkan gitu. Jadi mungkin dia menceritakan pengalamannya. Iya, nah gitu. Kadang anak juga suka gitu, jadi dia seru ngobrol sama teman-temannya gitu meskipun. Jadi itu kejadiannya kalaupun ada bapak juga gitu. Iya, nah itu. Apalagi gak ada saya kayaknya. Oh iya. Terus selama ini kalau kejadian seperti itu di kelas apa yang bapak lakukan? Kalau selama ini sih paling saya menegurnya. Nah, itu menegurnya, terus ya kesananya jadi ceramah ke semua anak seperti itu. Atau mungkin selain menegurnya di kelas ada hal lain yang bisa bapak lakukan? Nah, kalau itu sih rencananya saya tuh ingin menerapkan tadi saya kan pernah belajar itu ya KSE, Bu. Jadi keterampilan sosial emosional, terus digabungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan minat anak seperti itu sih. Bagus. Mungkin kalau anak itu seneng ngobrol, kalau diferensiasinya lebih ke lisan kali ya, Pak? Iya, nah gitu. Rencananya. Bagus. Tapi kalau misalnya sekiranya Bapak akan melakukan itu, apakah ada hambatan yang akan Bapak alami? Nah itu hambatannya itu ada yang terbayang dan ada juga yang belum terbayang ya, Bu ya. Kalau terbayangnya mungkin ketika menghadapi si anak tadi, nah gitu. Nah ini berhasil atau enggak ya, seperti itu. Terus pas pembelajaran diferensiasinya juga takutnya si anak menjadi tidak efektif. Ya, nah itu tidak efektif seperti itu. Terus kalau misalnya yang menurut Bapak itu tidak efektif, mungkin ada cara lain selain diferensiasi? Nah mungkin pembelajaran dengan masih sama sih berdiferensiasi, cuma dimasukkan seperti selingan game seperti itu, sehingga dia kan otomatis kalau ada game itu ya biasanya sih anak-anak fokus gitu ke game tersebut. Enggak. Jadi biasanya anak-anak itu suka lebih aktif ketika ada yang menurut mereka seru kali. Nah, iya seperti itu. Kalau menurut Bapak sih troublemaker si anak ini misalnya, kalau dari skala 1 sampai 10 ada di skala berapa? Dia itu masih batas wajar sih, Bu ya, kalau menurut saya, jadi paling di skala 6 lah. Troublemaker-nya di skala 6. Sedangkan yang Bapak harapkan? Ya pengennya sih 0 sih dari skala tersebut. Harus hilang ya, Pak? Harus hilang, ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Kalau itu harus hilang, mungkin yang pertama yang harus kita lakukan untuk menghilangkannya, selain menasehatinya di kelas, apa lagi? Tadi Bu yang sosial emosional tersebut, pembelajaran ya. sosial Jadi rencananya kan dia itu biasa menceritakan pengalamannya gitu. Nah, jadi rencananya selain saya tadi menempelkan tentang emosi anak, nah itu di sebelum masuk kelas saya juga ingin pembiasaan anak itu bercerita sebelum pembelajaran dimulai, sehingga si anak tuh tidak bercerita lagi gitu ke temennya. Nah itu mudah-mudahan bisa teratasi seperti itu. Mungkin kalau anak suka menceritakan pengalaman itu salah satu bakat minatnya juga mungkin kali ya, Pak. Betul. Bisa kita salurkan mungkin ke perlombaan. Mungkin itu salah satu caranya. Kalau itu misalnya cara-cara yang Bapak lakukan, standar apa yang menurut Bapak ketika cara Bapak lakukan itu berhasil? Kalau menurut saya ya, kalau hal yang saya lakukan itu berhasil ketika anak tersebut atau ketika anak-anak di kelas itu memperhatikan pembelajaran yang saya sedang lakukan seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang malah ngobrol kesana kemari seperti itu. Iya.
Mungkin maksud Bapak ketika Bapak berhasil bahwa anak itu adalah tidak mengobrol di luar pembelajaran. Nah, mungkin seperti kan? itu ya. Betul. Ya, bagus. Untuk mencapai hal tersebut, apakah Bapak perlu bantuan dari orang lain? Tentu Bu. Jadi Siapa saja? rekan sejawat sih dan tentunya anak-anak di kelas itu. Ya memang siapa kita ketika kita akan menyelesaikan suatu permasalahan, kita tidak bisa menyelesaikan sendiri gitu. Betul. Termasuk mungkin dari anak-anak yang lainnya, kalau anak tersebut tidak bisa kita nasihati, mungkin yang lain bisa kita nasihati untuk tidak mengobrol dengannya ya. Terus kalau menurut Bapak, selain misalnya anak tersebut tidak mengobrol kembali di dalam kelas, apalagi yang Bapak inginkan dari anak tersebut? Hubungan dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi ya, saya juga ingin anak-anak itu belajar dengan minat dan sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti itu kan. Di samping tadi sosial emosional itu untuk mengatasi masalah satu, tadi anak yang mengajak ngobrol kepada temannya. Nah, terus lebih lanjutnya tadi kan ada pembelajaran diferensiasi juga untuk mengatasinya, yaitu saya ingin anak-anak itu belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti itu. Iya. Semoga apa yang Bapak inginkan bisa tercapai ya Pak. Amin. Untuk mendapatkan hasil tersebut kan pasti ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Iya. Nah, hal yang paling dekat sekarang gitu yang akan Bapak lakukan mungkin ada beberapa hal. Iya. Apa saja yang paling dekat sekarang gitu yang akan Bapak Yang lakukan? paling dekat itu mungkin saya akan berkonsultasi dengan rekan sejawat dulu. Nah, lalu saya akan membuat persiapan untuk pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasinya. Kalau di dalam pelajaran sosial emosional mungkin saya akan membuat tadi roda emosi. Terus, nah kalau pembelajaran diferensiasinya mungkin saya akan membuat RPP yang di dalamnya itu memuat pembelajaran yang memenuhi macam-macam karakter siswa seperti itu. Mungkin yang berdiferensiasi tadi ya Pak ya? Iya, nah itu. Jadi terkadang memang kita sebagai guru mungkin kepada anak yang kita nilai itu adalah menurut kita salah, mungkin ada cara kita juga yang belum sampai ya ke mereka. Iya, nah gitu. Itu Bu, saya juga rasa gitu sih kemarin. Apa ini yang saya yang salah atau gimana ya gitu. Ya mudah-mudahan kita kan dengan obrolan kita hari ini kan itu bisa membuahkan bisa menjadi solusi buat Bapak gitu. Iya, terima kasih. Kalau berdasarkan obrolan kita hari ini, apa ya sebenarnya yang bisa Bapak simpulkan dari troublemakeran anak tersebut gitu? Solusinya gimana? Nah itu tadi ya, anak troublemaker itu mungkin menurut kita saja troublemakernya, tetapi mungkin di sisi lain anak itu berbakat dalam hal lainnya. Terus untuk menyelesaikan tadi permasalahannya itu saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional seperti itu. Iya bagus Pak. Semoga apa yang Bapak lakukan bisa menyelesaikan permasalahan Bapak selama ini. Amin. Dan semoga juga anak tersebut bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Semoga obrolan kita hari ini juga bisa memberikan manfaat baik itu bagi Bapak maupun juga bagi saya sendiri. Mungkin kita cukup sekian ya Pak. Iya, terima kasih ya Bu ya sudah memberikan coaching kepada saya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah melaksanakan praktek coaching bersama coachnya Ibu Siti dan coachnya Pak Restu. Nah, tadi saya sudah mengamati ya, saya apresiasi sekali Ibu, sangat bagus dalam cara bertanya juga sudah memancing coaching untuk mengutarakan berbagai hal. Nah, di sini saya mengamati adalah langkah dalam model Tirta ya yang ditempuh Ibu saat praktek tadi. Yang pertama adalah tujuan. Yang saya nilai di sini adalah sudah baik Ibu dalam menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Restu. Ya, salah satunya dengan menanyakan tujuan dan hasil yang ingin dicapai pada pertemuan ini apa. Tadi sudah jelas tampak terlihat ditanyakan Bu Siti kepada Pak Restu. Yang kedua adalah identifikasi, memberikan pertanyaan dan umpan balik. Di sini juga tampak terlihat sudah baik. Coach menanyakan hal terpenting apa yang ingin dicapai, kemudian mimpi yang ingin dicapai, terus menanyakan hambatan juga, serta skala penilaian terhadap sikap murid. Sudah sampai mana sih sikap murid tersebut? Terus yang ketiga adalah rencana aksi.
Sudah ya, di sini juga sudah baik ya. Coach menanyakan hal yang akan dilakukan serta hambatan dalam melakukan rencana aksi tersebut. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ibu Siti sudah mengarahkan Koci untuk mencari solusi dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik kepada Koci. Kemudian juga menanyakan hal pertama yang akan dilakukan, ini yang penting ya. Langkah awal kita, apa yang akan ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut sudah tampak. Kemudian yang terakhir adalah Bu Siti sudah menyimpulkan jawaban-jawaban dari Pak Restu dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus dan mengarah pada sasaran. Itu mungkin Bu yang dapat saya sampaikan. Semoga praktek coaching ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di kelas atau dimanapun ya. Selamat Bu Siti. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu Siti? Baik Bu. Sepertinya sedang murung Ibu. Ada apa Bu? Iya nih Bu, lagi mikirin anak-anak. Emang anak-anak kenapa? Iya, mereka ya biasa lah Bu, bikin yang mereka seneng tapi kita nggak seneng. Iya, itulah anak-anak ya Bu Siti ya. Iya. Apalagi anak-anak sekarang sangat berbeda sekali karakternya dengan waktu kita dahulu. Nah, kira-kira apa tujuan dari pembicaraan kita hari ini? Ingin mencari solusi dari permasalahan saya, kebingungan saya. Baiklah, semoga kita bisa menemukannya ya. Nah, setelah mencari solusi, hasil apa yang ingin diraih oleh Bu Siti pada pertemuan kali ini? Kalau saya sih berharap ya anak-anak tidak melakukan kenakalan-kenakalannya lagi gitu. Iya betul, semoga kita menemukan solusinya ya Bu Siti ya. Nah, sebelum kita beranjak, yang saya ingin tahu dulu, apa hal yang terpenting dalam hidup Bu Siti saat ini? Kalau menurut saya untuk saat ini, saya bisa membimbing anak-anak saya, mengantarkan mereka menemukan bakat dan minatnya, dan mereka bisa bahagia, sukses nantinya. Itu sih untuk harapan saya. Bagus sekali mimpinya ya Bu Siti. Mudah-mudahan anak-anak bisa sesuai dengan yang Bu Siti harapkan. Nah, dalam mencapai mimpi tersebut tentu kan ada hambatan-hambatannya ya Bu Siti ya. Apa saja sih hambatan-hambatan yang Bu Siti hadapi? Ya, salah satunya permasalahan sekarang itu adalah salah satu hambatan yang saya hadapi. Jadi ketika misalnya saya mengharapkan, apalagi untuk tingkat akhir ya Bu ya, kebetulan saya pegang kelas 6. Ketika saya kan berharap untuk saat ini anak-anak bisa fokus belajar, bisa fokus menghadapi ujian, tapi ternyata kan ada saja gitu tingkah-tingkah yang mereka lakukan yang di luar prediksi saya gitu. Itu salah satu hambatannya. Nah, bagaimana cara menghadapi hambatan tersebut Ibu? Ya, kalau saya sih memberikan, yang pertama mungkin saya memberikan nasihat. Memberikan nasihat, terus memberitahu bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar gitu. Itu sudah baik. Menurut Bu Siti itu efektif tidak? Mungkin tidak terlalu efektif, tapi setidaknya kebetulan karena permasalahan kemarin berkaitan dengan sekolah lain, berkaitan dengan mungkin ada kerugian yang ditimbulkan, saya ya menyuruh mereka untuk bertanggung jawab, melatih mereka untuk bertanggung jawab, mengganti kerusakannya. Nah, itu salah satu caranya mungkin. Betul, saya setuju dengan tindakan dari Bu Siti. Nah, kita menilai ya Bu ya, menurut Ibu cara mengatasi hambatan tadi, usaha Ibu sudah mencapai di poin berapa? Untuk melatih mereka untuk bertanggung jawab, saya rasa sih ada di, ya kalau rentang 1 sampai 10 di 7,5 lah ada kan ya. Berarti lumayan ya. Lumayan. Tetap harus ada peningkatan ya Bu ya, mencapai 10. Nah, untuk mencapai poin yang kita harapkan tersebut, Bu Siti, apa langkah pertama yang akan Ibu lakukan? Yang menurut Ibu penting, ini yang harus saya lakukan pertama kali. Kalau untuk menghadapi permasalahan yang sekarang, saya pikirkan tidak bisa menyelesaikan hanya saya sendiri. Betul. Ini harus ada bantuan dari orang tuanya, harus ada juga dari pihak-pihak sekolah lain. Mungkin saya bisa dibantu dengan guru-guru yang lain juga. Karena kalau saya sendiri rasanya tidak mungkin untuk mencapai maksimal gitu. Nah, setelah itu, setelah saya berusaha untuk memaksimalkan
menuntaskan permasalahan tersebut, saya mengundang orang tuanya. Jadi saya mengkomunikasikan apa yang terjadi dan saya mengkomunikasikan bagaimana supaya kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Oh iya, bagus sekali, berarti ada kolaborasi antara guru dengan orang tua juga mungkin ya. Nah, bagaimana cara Bu Siti mencapai tujuan itu? Ya, cara yang barusan mungkin saya akan melibatkan orang tua. Saya mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan anaknya di sekolah dan ternyata memang orang tuanya memang tidak tahu gitu sebenarnya Perilaku anaknya tersebut. Mereka tidak tahu. Jadi kalau pertama kali pas saya bilang gitu, mereka ya sepertinya memang tidak percaya. Sampai akhirnya saya panggil anaknya di hadapan orang tuanya, anaknya mengaku, ya baru mereka percaya gitu. Dan saya pikir ini semua terjadi karena memang sih kejadiannya di luar jam sekolah sebenarnya. Itu kan setidaknya istilahnya di luar tanggung jawab kita yang ada di jam sekolah. Tapi kan kita Guru sebagai tidak bisa begitu aja gitu, karena kan yang dibawa ini anak sekolah mana gitu kan. Kita membawa nama sekolah ya anak tersebut. Nah, makanya saya mengkomunikasikan dengan orang tuanya supaya orang tuanya mau bersama-sama dengan saya agar anaknya dipantau terus di luar jam sekolah aktivitasnya apa. Jadi biar tidak kecolongan lagi gitu. Iya, betul. Kira-kira ada tidak hambatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Kan Ibu tadi ingin berkolaborasi dengan orang tua. Tentu bakal ada tantangan hambatannya ya. Nah, apa kira-kira hambatan yang akan dihadapi dengan rencana tersebut? Kalau hambatan saya sih yang pertama orang tua tidak mau menerima, bukan tidak mau menerima tapi mereka seakan tidak percaya. Tidak mungkin ya. Mana mungkin kan anak saya kan di rumah baik Bu, selalu gini, dia malam pergi ngaji, dia sore pergi ke sini gitu. Nah, itu pertama. Tapi kan kita kalau dengan ngobrol intensif ya, maksudnya gitu, dengan ngobrol secara baik-baik, menjelaskan baik-baik maksud kita apa gitu, dan lama-kelamaan sih mau nerima juga, jadi mau kerjasama gitu. Alhamdulillah, berarti orang tua akhirnya menyadari mungkin Bu Siti ya bahwa anaknya memang tidak bisa dikontrol mungkin ya, walaupun itu sudah tanggung jawab sekolah, tapi tetap orang tua juga mempunyai andil ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Siti rencana Bu Siti tersebut akan berhasil tidak? Saya berharap sih akan berhasil, seharusnya ya. Ya karena mereka harus paham, mereka harus bahwa setiap apapun yang mereka lakukan pasti ada konsekuensinya dan mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Itu baik sekali Bu Siti, saya setuju. Jadi mereka tetap harus punya apa ya, seperti apa ya? Pemecut atau apa ya, efek jerak mungkin ya, seperti efek jerak supaya mereka tidak melakukan hal yang sama ya. Nah, kira-kira Bu Siti memerlukan bantuan tidak? Jelas, saya kan nggak bisa sendiri. Yang pertama kan mungkin saya butuh bantuan dari orang tua, butuh bantuan juga dari rekan guru yang lain, termasuk mungkin dari kepala sekolah, dari atasan. Betul. Jadi kita tidak bisa menghadapinya sendiri ya Bu ya, apalagi ini hubungannya dengan anak, pasti kita memerlukan kolaborasi. Nah, kira-kira menurut Bu Siti 3 hal apa yang akan pertama kali dilakukan? Yang pertama mungkin saya memberikan kembali pendekatan terhadap anak tersebut supaya anak tersebut tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukan itu tidak mengulang lagi kesalahannya gitu. Terus yang kedua, mungkin saya terus akan memantau. Kita bisa mantau lewat teman-temannya ternyata. Jadi kan biasanya kan kalau satu kelas nggak semuanya seperti itu, tidak seperti biasanya suka ada kan 1-2 orang yang bisa kita andalkan gitu. Nah, biasanya saya pantau terus dia lewat teman-temannya gitu kan. Yang ketiga mungkin saya terus berkomunikasi dengan orang tuanya gitu, biar tahu anaknya kemana, di mana perkembangan. Iya, bagus. Mudah-mudahan langkah-langkah Bu Siti dapat tercapai dan berjalan seperti apa yang diharapkan ya Bu Siti. Amin. Sehingga perilaku mereka setidaknya berubah. Tidak melakukan hal seperti itu lagi, karena kita kan memang malu ya sama masyarakat juga dinilai. Jadi kan meskipun kejadiannya di luar sekolah, tapi kan tanggung jawab sekolah ya, betul. Kira-kira apa kesimpulan pembicaraan kita hari ini Bu Siti? Ya, kesimpulannya saya harus memberikan anak tersebut pemahaman untuk tidak mengulanginya lagi. Terus saya harus mampu berkolaborasi dengan orang tuanya, dan mungkin juga saya harus tetap memantau anak-anak saya meskipun di luar jam sekolah gitu. Iya. Mudah-mudahan itu solusi dari Bu Siti ya dapat tercapai. Anak-anak tidak melakukan perilaku ya pengrusakan kembali.
dan orang tua juga dapat lebih mengontrol anak-anaknya ya. Iya, amin. Itu mungkin Bu Siti ya. Iya, Bu. Semoga dapat membantu dari coaching hari ini Iya. dan masalahnya dapat diselesaikan. Iya, amin. Terima kasih, Bu. Iya, tetap semangat Bu Siti. Semangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lia sama Bu Siti. Siang. Alhamdulillah ya, kita hari ini telah melaksanakan praktek coaching. Nah, di sini saya sebagai pengamat akan memberi komentar terkait praktek coaching yang telah dilakukan oleh Bu Lia terhadap Bu Siti sebagai coaching. Nah, dari yang pertama yaitu langkah kita yang pertama tujuan. Nah, ini Bu Lia sudah runtut, sudah menyampaikan tujuan coaching hari ini, yaitu menanyakan kepada coach tentang permasalahan yang disampaikan. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, identifikasi. Bu Lia sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Nah, seperti itu. Yang ketiga selanjutnya yaitu dalam hal rencana aksi. Nah, di sini juga tadi sudah tergambar, sudah terpaparkan oleh Bu Lia, yaitu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik sehingga coach bisa menyampaikan rencana aksinya tadi terkait permasalahan dengan anak yang telah dipaparkan oleh coach. Nah, yang selanjutnya yaitu terakhir itu tanggung jawab. Tadi Bu Lia juga sudah menggiring coach untuk menyampaikan komitmennya dalam menjalankan rencana aksi yang telah dipaparkan oleh coach sendiri. Nah, alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan praktek coaching ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita ya, terhadap rekan sejawat atau murid sendiri. Baik, terima kasih Bu Siti dan Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.